Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba. Itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yosua 20. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama kita melihat perintah menetapkan kota perlindungan di ayat 1-3. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menunjuk kota-kota khusus sebagai kota perlindungan. Sesuai hukum yang sudah disampaikan kepada Musa, kota-kota ini menjadi tempat berlindung bagi siapa saja yang tidak sengaja membunuh seseorang agar terhindar dari pembalasan darah sebelum diadili. Allah mengatur keadilan yang penuh kasih, melindungi orang yang tidak bersalah. Yang kedua, di ayat 4-9, daftar 6 kota perlindungan. Kota-kota itu adalah Kedes di Naftali, Sikem di Efraim, Hebron di Yehuda, Bezer di Ruben, Ramot Gilead di Gad, dan Golan di Manasye. Kota-kota ini tersebar strategis, mudah dijangkau dari segala arah dan dijaga oleh orang Lewi. Tuhan menyediakan perlindungan yang dapat diakses semua orang, baik Israel maupun pendatang asing. Kesimpulan dari pasal ini adalah yang pertama, kasih dan keadilan Allah. Tuhan menyeimbangkan perlindungan bagi yang tidak sengaja bersalah dengan proses hukum yang adil. Yang kedua, bayangan Kristus. Kota perlindungan melambangkan Yesus, tempat kita berlari dan menemukan pengampunan
serta keselamatan dari hukuman dosa. Yang ketiga, akses terbuka. Pintu kota selalu terbuka, menggambarkan undangan keselamatan yang tersedia kapan saja. Yosua 20 ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan sejati. Dalam kelemahan atau kesalahan yang tak disengaja, kita dapat berlari kepadanya dan menemukan kasih yang mengampuni. Sama seperti kota perlindungan yang mudah dijangkau, kasih Tuhan selalu dekat bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.